Selamat malam Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu. Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Saudara dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan kepada kami, baik kami sebagai kepala keluarga, baik kami sebagai anak maupun kami sebagai pemuda. Tuhan ciptakan kami sebagai pria dengan segala tanggung jawab yang kami lakukan, baik terhadap keluarga kami, baik terhadap rekan-rekan kami, baik terhadap gereja kami. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami. Tuhan telah memelihara kehidupan kami dengan segala penuh berkat yang begitu berkelimpahan. Kesehatan, materi yang boleh kami terima, saudara-saudara yang boleh kami miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mendengar panggilan Tuhan untuk kami datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara terkasih kami yang lain sebagai kaum pria, terutama khususnya di GKP Nasari Bojongsari. Kami yakin Tuhan yang menuntun kami dalam ungkapan syukur kami ini, dalam kebaktian kami ini, dari awal sampai selesainya. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, mari kita mengucapkan doa menurut doa yang ditulis oleh Fransiskus dari Asisi. Kita ucapkan bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.
Bapak-bapak dan saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan sharing tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan yang berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu yang akan membawakannya. Kami yakin hikmat Tuhan yang menyertai sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosua bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman di Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, pernahkah bapak-bapak ketika berjalan ke sebuah mall ataupun ketika berada di stasiun ataupun di tempat-tempat publik lainnya, bapak-bapak mendengar panggilan yang menyebutkan nama bapak-bapak sendiri? Panggilan terhadap Bapak Roni diharapkan untuk datang ke bagian informasi. Pasti respon bapak-bapak langsung, wah, aku sudah dipanggil, aku harus segera menghampiri bagian informasi. Pasti ada hal penting yang ingin disampaikan ataupun ada hal lain yang penting untuk berita untuk aku. Nah, itu kalau kita dipanggil. Nah, bagaimana kalau kita memanggil? Terutama bapak-bapak yang sudah punya anak nih. Gimana biasanya? Pasti ketika memanggil sekali belum tentu langsung dijawab, iya pak. Pasti dijawabnya, bentar dulu pak, nanggung. Panggilan yang kedua, bentar lagi pak, sedikit lagi. Panggilan yang ketiga, dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang sangat besar, terdengarlah panggilan yang ketiga. Barulah anak tersebut menghampiri. Nah, berbicara tentang panggilan bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita berbicara tentang panggilan Tuhan terhadap Yeremia. Bagaimana sih respon dari Yeremia
terhadap panggilan Tuhan, ternyata Yeremia menolak dengan alasannya sebagai berikut. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ketika mendengar jawaban Yeremia, Tuhan pun menjawab, bahkan memberi kekuatan kepada Yeremia. Jawab Tuhan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan lebih lanjut lagi kepada Yeremia. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Dan maksud Tuhan memanggil Yeremia adalah bahwa Tuhan akan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Tuhan mengutus Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dalam artian kalau bahasa sekarang itu ya mungkin pelayanan. Bagaimana dengan kita bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani? Pasti jawabannya, nanti dulu ya Tuhan, masih enak nih dengan kesenangan saya sendiri. Tuhan, memangnya nggak ada yang lain ya? Apakah harus saya? Atau mungkin yang buat anak-anak muda, Tuhan saya masih pengen seneng-seneng, pacaran aja belum puas, masa saya harus melayani Tuhan? Apalagi saya masih muda, aduh belum banyak pengalaman. Pasti kebanyakan respon kita langsung menolak. Nah, bapak-bapak dan saudara kasih Tuhan, belajar dari kisah Nabi Yeremia yang dipanggil Tuhan ini, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kita kekuatan, memperlengkapi kita. Bahkan Dia sudah tahu keadaan kita sebelum kita lahir. Bahkan dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita dan tahu seperti apa sih nanti kita ketika datang ke dunia ini. Saudara dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita dikasih anugerah, kita pasti sangat bersemangat ya. Ketika kita dikasih sesuatu, ketika dikasih hadiah, kita pasti akan bersemangat. Nah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan telah rela mati di kayu salib, Tuhan sudah mau menebus dosa kita, Dia sudah memberikan contoh yang baik untuk kita. Lalu, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita pura-pura tidak dengar panggilan Tuhan? Atau kita akan menjawab dengan penuh sukacita seperti yang lagu tadi? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan pasti akan senang kalau kita langsung merespon dengan penuh sukacita. Dan kita juga akan harusnya bergembira karena kita melayani Tuhan itu penuh dengan ungkapan syukur, sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang begitu besar untuk kita. 365 hari, 24 jam sehari, Tuhan sudah mendampingi kita, Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita, bahkan di saat kita sedang sakit, bahkan di tengah kondisi yang pandemi seperti ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Di tengah-tengah kesulitan yang ada pun Tuhan tetap menyertai kita. Lalu, apakah kita akan diam saja ketika Tuhan meminta kita untuk melayani jemaatnya? Apakah harus jadi majelis jemaat? Apakah harus jadi komisi? Tidak. Pelayanan bisa juga dilakukan di keluarga masing-masing. Bekerja dengan baik, menafkahi keluarga dengan baik, menjadi anak yang baik, melakukan yang terbaik, apapun yang bisa dilakukan, itu juga pelayanan. Tapi ketika gereja membutuhkan untuk jadi komisi atau untuk majelis jemaat, ya jangan nolak, jangan alasan, aduh saya masih sibuk di keluarga, saya masih sibuk di sini, saya masih sibuk di sana.
Tuhan juga pasti kalau mau jawab, ya sudah, kamu terlalu sibuk, aku juga sibuk ngurusin yang lain, jadi kamu urus aja dirimu sendiri ya, nggak usah urus, jangan usah manggil-manggil saya juga lagi sibuk ngurusin yang lain. Nah, pasti tidak ingin kan seperti itu, tapi tenang, itu Tuhan. Kalau itu tadi kata-kata saya. Kalau Tuhan pasti tidak akan seperti itu. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan akan terus menunggu kita, sehingga kita sanggup dan yakin dengan percaya menjawab panggilan Tuhan dengan jawaban, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bapak-bapak dan saudara kasih Tuhan, selamat berkarya, selamat menjawab panggilan Tuhan dengan penuh ketegasan dan penuh dengan kerelahatian. Ku jawab, ya Tuhan. Amin. Saudara dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan yang kami lakukan di GKP Nasari Bojong-Sari, khususnya dalam kepemimpinan Majelis Jemaat dan juga Pak Yudi selaku pendeta yang Tuhan percayakan untuk membimbing kami. Kami yakin pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, terutama di saat pandemi corona saat ini, Tuhan yang memimpin dan menyertai kami, supaya kami terus bersuka cita, kami boleh terus giat melayani, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini, khususnya untuk kaum pria ya Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati senantiasa saudara-saudara kami, baik itu selaku bapak, baik itu selaku pemuda, selaku anak. Kami yakin Tuhan memberkati kami semua dan memberikan kekuatan kepada kami semua untuk kami mampu melayani dengan sepenuh hati, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima walaupun di tengah wabah pandemi corona ini, dan kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang untuk melawan sakit penyakit ini, para petugas gugus COVID, baik yang di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada, para dokter, para perawat yang merawat saudara kami terkasih yang terkena penyakit corona ini. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memampukan mereka untuk melayani dengan penuh setia. Biarlah mereka terus menjaga orang-orang yang terkasih ini, supaya mereka terus boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan, obat-obatan, perawatan, dan makanan semua yang Tuhan percayakan kepada mereka semua untuk diterima oleh para pasien, dan rekan-rekan kami yang menderita sakit ini boleh kembali sembuh sedia kala dan boleh melanjutkan aktivitasnya dengan sedia kala. Kami juga selaku warga masyarakat, biarlah kami terus patuh terhadap semua aturan-aturan yang diberikan, supaya Tuhan juga ikut campur tangan menolong kami ketika kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kasih kami, supaya wabah ini boleh berlalu dan kami boleh berkumpul, beraktivitas seperti sedia kala. Kami yakin Tuhan mau dan mampu menolong kami semua ketika kami juga berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi diri kami sendiri dan juga orang di sekitar kami. Selaku kaum pria, kami bertanggung jawab untuk keluarga kami. Kami yakin Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, baik untuk keluarga kami, untuk pelayanan kami di gereja, untuk segala aktivitas yang kami lakukan. Sekiranya semuanya berkenan dari Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Begitu juga dengan
pemerintahan bangsa Indonesia ya Tuhan, dengan segala permasalahan yang ada terutama di wabah corona ini. Kami yakin hikmat Tuhan terus menyertai Pak Jokowi dan para menteri supaya mereka bersatu hati memberikan yang terbaik untuk warganya, supaya wabah ini terus bisa berlalu dengan cepat dan baik, dan penanganan yang ada, aturan-aturan yang ada boleh kami patuhi dan boleh kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan dengarlah nas yang mengawali persembahan kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengiringi persembahan, nanti kita akan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 264.
saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami, terutama kami sebagai kaum pria yang terus bekerja, terus berusaha untuk memenuhi kehidupan keluarga kami, bahkan diri kami sendiri, bahkan juga untuk orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan telah memberkati kami dengan begitu melimpah ruah. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik pada malam hari ini, dan kami yakin berkat Tuhan terus bercurah terhadap kami semua, khususnya jemaat di GKP Nasari Bojong Sari. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini berguna untuk pelayanan yang akan dilakukan, dan Tuhan juga memimpin majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kami yakin Tuhan senantiasa terus memberkati dan membimbing kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dengarlah panggilan Tuhan dan jawab, "Ya, Tuhan." Mari kita lanjutkan hidup kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.